Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ketersediaan tempat tidur RSUD Pasar Minggu sudah mendekati 100%. Saat ini RSUD Pasar Minggu menyediakan 321 tempat tidur untuk menampung pasien COVID-19. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Feriska Emanuel dari RSUD Pasar Minggu. Ya Said, bisa Anda informasikan seperti apa kondisi terakhir atau kondisi terkini dari RSUD Pasar Minggu yang informasinya ini ketersediaan dari tempat tidur atau ruang rawat sedikit lagi mendekati kapasitas 100%. Baik, Cakri, dari informasi yang kami himpun di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saat ini ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate sudah sampai 92,5%, atau tersisa tinggal 7,5% lagi, Cakri, dari total 321 bed atau tempat tidur yang disediakan di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini tersisa tinggal 24 tempat tidur lagi yang tersisa dengan rincian ada 6 ruang ICU baik dengan atau tanpa ventilator, kemudian sisanya ada 18 ruang rawat inap umum baik itu ruang isolasi bagi pasien umum dan juga ruang perina atau ruang balita. Seperti kita ketahui memang Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan ini sejak akhir 2020 kemarin sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai rumah sakit khusus COVID-19 atau tidak lagi menerima pasien non-COVID-19. Ini sesuai dengan surat keputusan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta nomor 399 tahun 2021. Dari pantauan kami juga memang, Cakri, di depan rumah sakit ini masih terlihat banyak ambulans yang masuk begitu, dan beberapa keluarga di depan ruang IGD ini masih banyak yang menanti. Begitu juga dengan beberapa loket kami pantau ini masih sangat banyak sekali warga ataupun juga pasien yang mengantri untuk masuk ke dalam rumah sakit umum daerah Pasar Minggu di Jakarta Selatan ini. Ini memang menjadi perhatian, Cakri, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu ini. Dari informasi yang kami dapatkan juga pada minggu lalu, pada Rabu 23 Juni 2021, rumah sakit ini sempat terisi penuh atau bahkan tidak ada lagi tersedia tempat tidur untuk pasien COVID-19. Namun jumlah ini masih fluktuatif, ini bergantung dari seberapa banyak jumlah pasien yang masuk dan juga keluar. Dari informasi yang kami dapatkan juga memang bed occupancy rate di rumah sakit di sejumlah wilayah di Indonesia, kemarin data dari Kementerian Kesehatan mencatat ini rata-rata rumah sakit di seluruh Indonesia ini sudah berada di atas 80%. Khusus di DKI Jakarta ini sudah berada di angka 92% atau 8% lagi, Cakri. Dan juga memang kenaikan kasus di DKI Jakarta ini juga meningkat tajam beberapa hari terakhir ini, dan kemarin tembus lagi rekor, Cakri, sudah ada di angka 10.400-an kasus harian baru. Ini merupakan rekor baru lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Cakri. Said, dengan kapasitas yang sudah menyentuh angka 92%, seperti apa layanan darurat yang masih bisa diberikan oleh RSUD Pasar Minggu kepada pasien yang tetap berdatangan, dan seperti apa jumlah dan juga kemampuan dari tenaga kesehatan di sana? Baik, Cakri, berkaitan dengan jumlah tenaga kesehatan dan juga kemampuan daripada menampung pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini, kami belum mendapat informasi secara rinci sebenarnya seperti apa angka yang dari segi jumlah tenaga kesehatan yang ada di RSUD Pasar Minggu ini. Hanya saja data yang kami himpun ini saat ini RSUD Pasar Minggu masih menerima maksud kami tenaga kesehatan melalui media sosial mereka. Kami pantau mereka masih menerima pendaftaran daripada relawan tenaga kesehatan, dan ini sudah dibuka di kali kedua dan masih dibuka hingga 15 Juli mendatang. Berkaitan dengan beberapa fasilitas lainnya, Cakri, kami juga tadi mendapatkan informasi berkaitan dengan ketersediaan tabung oksigen ini dari pihak Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Baru-baru ini juga memang menambah tabung oksigen lagi sekitar 75 tabung oksigen khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan ini. Kemudian dari pemerintah pusat juga Kementerian Kesehatan ini juga memang masih menunggu komitmen dari pihak swasta, dalam hal ini produsen gas, untuk memaksimalkan untuk memproduksi gas yang dikhususkan untuk gas medis. Ini tentu menjadi perhatian besar, Cakri, dan dengan keterisian rumah sakit di DKI Jakarta belakangan ini membuat beberapa pasien COVID-19 tidak mendapatkan pelayanan yang layak di beberapa rumah sakit. Dari data yang kami dapatkan dari
Komunitas Lapor COVID-19 juga ini baru-baru ini mencatat setidaknya ada 265 korban jiwa yang meninggal di luar dari rumah sakit atau dalam hal ini tidak menerima perawatan yang layak di rumah sakit akibat keterisian rumah sakit. Khusus di DKI Jakarta ini ada 47 jenazah yang meninggal di luar dari perawatan di rumah sakit. Ini tentu menjadi perhatian Cakri agar masyarakat semakin aware begitu dan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan juga dihimbau bagi pasien yang terkonfirmasi positif tanpa gejala ini diharapkan untuk memaksimalkan isolasi mandiri demi untuk menyediakan tempat isolasi bagi pasien dengan gejala di rumah sakit. Karena memang keterisian yang penuh ini diharapkan masyarakat bisa saling memahami, dan bagi yang akhirnya memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri ini diminta untuk berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 atau beberapa pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana cara-cara yang baik dan benar untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Demikian Cakri. Baik, terima kasih Said. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati teman-teman, patuhi protokol COVID yang ada di sana.